Halo 2020. Kenalin, gue Alif. Kenalin gue Nabul. Sekarang mau ngenalin ke kalian ada apa aja sih lab-lab yang di Departemen Teknik Sipil itu. Yuk, ikutin kita yuk. Yuk kita ke sana. Nah, sekarang kita udah ada di depan lab Departemen Teknik Sipil. Apa aja sih lab-lab yang ada di sini, Bu? Jadi Departemen Teknik Sipil itu ada 6 lab. Yang pertama ada lab transport, lab survei dan pemetaan, sama lab teknik lingkungan. Terus apa lagi tuh, Lip? Oh iya, sama ada lab struktur dan material, ada lab mekanika tanah, sama ada lab hidro. Yuk kita Nah, ayo kita masuk aja ke dalam. Jadi sekarang kita udah ada di lab beton dan kita mau wawancarain kepala labnya yang bernama Pak Yudi. Pak Yudi. Selamat siang, di sini ada lab beton atau lab struktur dan material. Ada pertanyaan silahkan. Ya, sekarang kita sedang bersama Bapak Yudi. Tuh. Nah, lab beton ini kira-kira buat matkul apa aja sih, Pak? Sama alat-alatnya ada apa aja di sini, Pak? Di sini ada macam-macam ya, ada chip analisis, ini jadi ada buat uji tekan beton, itu ada buat lentur nanti ya, itu beton ini uji tekan beton aja, sama uji lentur bisa, tapi dengan catatan yang kecil. Ya, ini untuk crushing test namanya. Terus kayak ini untuk matkul apa, Pak? Kira-kira matkul beton ya? Ya ini untuk panjang beton yang semacam silinder, kubus 5x5, kubus macam-macam. Ada kubus 5x5, ada kubus 15x15 sama silinder 15x30. Oh, oke. Terus selain ini ada alat-alat apa lagi, Pak? Nah, ini ada lagi. Oh, yang ini buat lentur balok atau beam ya. Kalau orang sini orang beam. Ini untuk lihat nanti dibikin semacam benda ujinya 15x60, panjangnya 60. Ini masukin sini, nanti dia dayanya berapa, dia strengthnya, kekuatan berapa, nanti kita buat di sini. Seperti itu. Nah, sekarang ini apa, Pak? Ini untuk chip analisis melihat material dari pasir ya. Oh. Pasir split ini di sini tesnya. Dia nanti tertahan di saringan berapa di sini udah tertahan. Nanti dia buat yang tertahan di saringan di sini. Nanti kita diuji lagi buat pengujian, buat kadar lempung, buat kadar pasir apa ya? Kalau pasir bukan lempung ya. Kalau pasir lumpur. Lumpur. Ya, Oh, kadar iya, lumpur. iya. Kadar lumpur. Dan ini timbangannya seperti ini timbangannya. Ini timbangannya berapa dan yang tertahan di sini ditimbang berapa nanti dicatat. Misalkan 500 gram itu masukkan di sini, kita ayak seperti ini alatnya. Ini alat chip analisis namanya. Nanti tertahan ditimbang di sini. Ini alat timbangannya seperti ini. Oh, gitu. Ya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Biasanya ini pakai kalau udah mahasiswa untuk praktikum, buat tugas akhir dia pakai. Seperti itu. Jadi untuk mengukur Pengujian agregat. Oh iya. Jadi kita mau ke lab mekanika tanah di lantai 2. Yuk ikutin kita yuk. Yuk kita ke atas. Nah, sekarang kita udah di lab Mektan. Dan kita bakal wawancarain kepala lab Mektan itu yang bernama Pak Narto. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan Pak Narto. Kita boleh nanya nggak, Pak? Ya, boleh. Ada apa aja sih yang ada di lab Mektan ini, Pak? Sama alat-alatnya untuk kegunaannya untuk apa aja gitu? Oh gitu ya. Jadi ini salah satu alat yang namanya triaksial. Nah, triaksial itu gunanya untuk mencari sudut geser dan berat jenis tanahnya. Terus yang kedua ada alat lagi yang ada di sebelah sana. Oh. Itu namanya konsolidasi.
Kalau alat konsolidasi itu gunanya untuk menentukan kalau tanah dikasih beban berapa, itu dalam 1 tahun akan turun berapa senti. Itu kan bisa dihitung dengan alat konsolidasi. Kalau yang alat itu CBR itu gunanya untuk mengetahui kekuatan tanah. Jadi tanah itu kalau ditekan kemampuannya berapa. Biasanya di sini itu buat matkul apa aja Pak? Lab ini? Lab di sini salah satunya untuk praktikum anak-anak kan. Kedua untuk masalah pengabdian masyarakat. Jadi kayak semacam proyek gitu. Jadi kalau ada orang mau suatu PT kalau mau bangun itu kan perlu berapa pondasinya, kekuatannya berapa, itu di sini ada macam bor dalam terus macam-macam. Di sini kan jenis tanah itu kan bisa dites di berbagai macam. Jadi ada direksir, ada triaksial, ada CBR, ada hidrometer, ada spesifik gravity. Jadi perilaku tanah itu bisa ketahuan semua di sini. Nah, sekarang ini alat apa sih Pak? Alat ini sebenarnya sama seperti yang di luar tadi, triaksial, tapi di sini kan semuanya bisa elektrik, juga digital semua. Jadi kita ngetes itu udah tinggal ntar ngambil di adunya, tinggal ngambil di sini langsung kita hitung. Dan ini kelebihannya, ini diameternya lebih gede. Kalau di sananya diameternya itu hanya 3,6, ini diameternya bisa sampai 10 cm. Ya, dan segala sesuatunya itu semuanya serba digital semua, jadi udah nggak perlu kita nyatat kayak gitu. Jadi penurunannya, terus untuk ngatur kecepatannya, untuk nilainya itu udah ntar tinggal ngambil di udah. Nah, alatnya itu kan yang untuk ngatur di sini. Ya, ini seandainya untuk ini tekanannya berapa, terus ini juga tekanannya berapa, dan ntar langsung bisa otomatis sudah. Ya, nah terus ini tinggal ini berapa ngaturnya, di sini juga udah serba otomatis sudah. Oh, kira-kira udah itu aja Pak, Iya. alatnya. Iya. Nah, sekarang kita udah ada di lab selanjutnya nih. Lab apa tuh? Kita udah ada di lab hidrolika. Nah, lanjut aja yuk kita ke masuk ke dalam. Ya, nah sekarang kita udah sama Pak Bagio. Boleh Pak dijelaskan nih alatnya apa aja? Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lab Hidrolika, Hidrologi dan Sungai, Departemen Teknik Sipil. Nama saya Subagio, saya sebagai laboran di sini. Sedikit saya hanya ingin memperkenalkan alat yang ada di sini. Bahwa alat-alat yang ada di sini merupakan alat untuk pendidikan, ya, dan juga untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, alat untuk praktikum itu ada di sebelah sana, ya, yang ada di lemari itu untuk praktikum mekanika fluida, dan alat yang panjang ini namanya alat tilting flow. Ini dipergunakan untuk praktikum hidrolika dan juga untuk penelitian yang berkaitan dengan aliran. Jadi bisa membuat beberapa simulasi, baik simulasi mengenai bendung dasar, gerak gelombang. Oke. Dan untuk praktikum lab flu sendiri tadi sudah saya sampaikan, itu alatnya ada yang di lemari kaca itu, ya, ada beberapa alat di situ, ada 12 modul praktikum. Adapun alat bantunya sendiri itu meja hidrolika ini. Nah, ini alat bantu praktikum hidrolika, ini namanya meja hidrolika. Dan ada 3 meja karena sekali praktikum atau satu sesi praktikum itu ada 3 kelompok yang praktikum bareng. Ya, jadi setiap kelompok itu 4 praktikan. Jadi bantu oleh
3 asisten misalnya. Nah, yang ini juga alat praktikum hidrolika. Ini namanya alat series paralel hidrolika. Ini di semester 7 ya nggak salah. Kalau makro itu sendiri nanti di semester 3. Oh, jadi ini untuk mekanika fluida ya, Pak? Ya, mekanik fluida dan hidrolika. Sebetulnya sih ada teknik sungai juga, praktikum teknik sungai. Jadi ada praktikum tidak hanya untuk mekanika fluida dan hidrolika aja, tapi juga ada teknik sungai, ada hidrologi. Tadi sebenarnya saya kayak itu ada hidrologi dan juga ada praktikum ekohidrologi itu S2. Ya, terima kasih Pak Bagio atas informasi yang diberikan. Selanjutnya kita akan ke lab. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 3 Departemen Teknik Sipil dan kita bakal masuk ke lab transport. Nah, sekarang kita udah ada di lab transport bersama Kak Rahmi. Mau jelasin tentang apa aja sih yang ada di lab ini dan fungsinya untuk apa. Nah, jadi di lab ini ada apa aja sih Kak sebenarnya? Kalau dari kita itu ada beberapa matkul yang di-cover sama lab transport. Itu pertama Tektrans. Tektrans itu kita biasanya ada pakai speedgun. Ini buat mengukur kecepatan. Jadi kita menambahkan ini ke kendaraan terus bisa ketahuan kecepatannya berapa. Terus ada juga meteran. Ini biasanya kita buat ngukur kalau misalnya jalanan kita pengen ngukur lebar lebar jalan gitu-gitu. Kita perlu pakai meteran. Terus ini biasanya video buat kita traffic counting. Kalau soal transport kan kita suka ngitung-ngitung, terus salah satunya traffic counting di Tektrans juga. Itu kadang-kadang kita pakai video juga. Terus kita counting secara manual di labnya gitu. Kemudian ada juga GPS. GPS ini biasanya buat kita itu ngerekam elevasi, ngerekam rute gitu-gitu lah. Buat survei juga. Terus untuk sementara sih ini aja sih. Kita juga ada beberapa aplikasi sebenarnya. Oh, ada aplikasi juga? Iya, aplikasi program di komputer. Itu ada Cube, ada OpenRoad, ada Pluto. Nah, itu juga dipakai juga buat mata kuliah. Ya banyak deh, agak keren-keren tuh aplikasinya. Ya nanti kalian lah pakai lah nanti pada suatu hari nanti. Gitu sih palingan itu aja. Oh itu aja lah. Terus ada, tadi itu aplikasinya buat kayak apa aja sih Kak sebenarnya? Kalau misalnya OpenRoad itu buat aplikasi PGJ, buat mata kuliah PGJ. Apa itu Kak? PGJ itu perencanaan geometrik jalan. Nah, PGJ itu kan kita kan kayak ngedesain jalan itu kayak gimana. Nah di OpenRoad itu akan memudahkan kita buat ngedesain jalannya. Terus ada juga Pluto itu buat mata kuliah S2 kalau nggak salah kebijakan transportasi. Sama ada Cube itu buat kita ngerancang bukan sistem transportasi, lebih kayak ke kita memodel transportasi. Ada juga Visim, lupa satu lagi Visim. Visim itu kita buat ngemodelin juga transportasi tapi secara mikro. Kalau Cube itu secara makronya. Gitu sih. Terus biasanya pakai lab ini tuh siapa aja Kak? Yang pakai lab ini biasanya ada mahasiswa, ada juga anak-anak skripsi yang lagi ngambil skripsi, sama ada juga ya. Tapi mahasiswa praktikum sih, dan kita sebagai riset aja di sini, researcher. Terima kasih atas penjelasannya. Kita ke lab selanjutnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita bakal ke lab selanjutnya, yaitu lab survei dan pemetaan di EC lantai 5. Nah, yuk, ikutin kita. Dalam laboratorium survei dan pemetaan DTS, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk survei pemetaan, seperti theodolit, total station, waterpass, dan GNSS. Alat-alat tersebut digunakan saat praktikum staking, mapping, transversing, measurement horizontal dan vertical angle, leveling, serta chaining line yang diaplikasikan pada pemetaan dan pengukuran wilayah dengan jarak yang jauh, seperti pada pembuatan jalan jarak jauh, pembuatan gedung, pembuatan jalan layang, dan lain-lain.
Sekarang kita lanjut nih ke lab selanjutnya. Nah, itu ada lab lingkungan. Yuk. Sekarang kita sudah berada di lab lingkungan bersama Mbak siapa, Mbak? Pipit. Mbak Pipit, untuk jelaskan tentang apa aja yang ada di lab ini. Nah, kira-kira apa aja sih di lab ini, Mbak? Sama kegunaannya aja. Ya, salah satunya itu yang di lab ini tuh ada spektro. Ini spektrofotometer DR6000. Ini fungsinya itu bisa mengukur logam kayak Fe, mangan, terus zinc. Nah, bisa juga mengukur nitrat yang kayak gitu sih. Selain ini kira-kira ada alat apa aja ya, Kak, Mbak? Ada ini juga sama, ini spektro juga. Yang ini tuh spektro DR2000. Ini yang kecil sama aja pengukurannya buat ini sih buat ini. Ada nitrogen bisa juga, terus NH3, amoniak, sama ini juga. Ini spektro juga. Biasanya tuh di lab ini kita buat mencari apa sih? Kualitas air, Kualitas air. terus kompos juga kualitasnya kayak gitu. Terus biasanya lab ini tuh buat matkul apa aja ya, Mbak? Matkul kimia lingkungan sama laboratorium lingkungan, labling. Selain ini kita ada lab lain nggak sih, Kak? Atau Ada lab mikrobiologi. lab mikrobiologi. Mungkin kita sekarang ke sana kali ya. Oh, boleh. Jadi kita sekarang ke lab mikrobiologi. Nah, sekarang kita sudah berada di lab mikrobiologi. Kira-kira di lab ini tuh untuk apa aja sih, Mbak? Buat matkul atau apa aja? Buat Di lab ini tuh biasanya mata kuliahnya mikrobiologi lingkungan. Nah, di sini tuh biasa ngukur kayak total E. coli, total bakteri, total jamur, bisa juga bakteri yang di udara, sama bakteri jamur yang di udara juga. Di sini ada alat-alat, salah satunya ini tuh namanya laminar aerosol. Laminar aerosol ini kegunaannya kalau misalkan kita bikin media atau mau inokulasi bakteri, biasa dikerjakan di sini. Terus di sini juga ada inkubator. Ini inkubator gunanya untuk menumbuhkan bakteri. Jadi bakterinya itu dimasukin di sini, ditumbuhin selama 24 jam. Kalau udah tumbuh nanti dihitung totalnya berapa kayak gitu. Terus ini namanya autoclave. Autoclave ini untuk jadi sebelum menggunakan alat-alat yang mau digunakan sebelum inokulasi bakteri itu harus sterilin terlebih dahulu. Jadi alat ini tuh buat mensterilkan alat-alat, bahan yang mau digunakan atau membunuh bakteri kalau misalkan udah gak dipakai lagi. Terus di sini juga ada mikroskop, shaker yang biasa digunakan untuk alat-alat penunjang lainnya. Nah, jadi itu lab-lab yang bakal kita pakai buat perkuliahan kita di Departemen Teknik Sipil. Nah, sampai jumpa di perkuliahan nantinya ya. Jangan lupa follow IG IMS di IMS_FTUI. Yeay, sampai jumpa. Gitu.